Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang front office hotel department. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota. Yang pertama ada Elia Putri Nabila, Atika Kansa Prihadi, dan ada Anissa Nurhamida. Lalu yang pertama ada pengertian reservation manager. Adalah pemimpin bagian reservasi di hotel yang bertanggung jawab mengawasi operasional pemesanan kamar, mengelola inventaris kamar, menetapkan strategi harga bersama revenue manager, dan memastikan akurasi data tamu. Berikutnya ada tugas utama reservasi manager. Yang pertama itu adalah manajemen reservasi, mengawasi proses pemesanan individu atau grup, konfirmasi modifikasi, dan pembatalan agar berjalan efisien dan akurat. Yang kedua ada optimalisasi pendapatan, menganalisis tren pasar, menetapkan harga, dan memantau persaingan untuk meningkatkan okupansi dan profitabilitas. Yang ketiga ada manajemen inventaris, memantau ketersediaan kamar secara real time dan memperbarui data di sistem seperti PMS atau channel manager. Lalu yang keempat ada pengawasan tim dan pelatihan, melatih menjadwalkan dan memantau kinerja staf reservasi. Lalu yang kelima ada koordinasi antar departemen, bekerjasama dengan front office dan housekeeping terkait data tamu, serta tim sales untuk reservasi grup. Yang terakhir ada pelaporan, menyusun laporan harian, mingguan, atau bulanan mengenai produksi reservasi dan pendapatan. Berikut adalah kelebihan dari seorang reservation manager. Yang pertama itu ada optimalisasi pendapatan atau revenue maximization. Manajer reservasi menganalisis tren dan permintaan untuk menyesuaikan tarif kamar, memastikan tingkat hunian tertinggi atau okupansi dengan harga terbaik. Yang kedua ada efisiensi operasional dan pengurangan human error, mengotomatiskan proses pemesanan dan pembaruan data secara real time di seluruh saluran seperti OTA, website, atau agent, sehingga mencegah overbooking. Lalu yang ketiga ada peningkatan pengalaman pelanggan atau guest experience, memberikan konfirmasi instan, respon cepat, dan layanan personal bagi tamu VIP atau tamu tetap. Yang ketiga ada manajemen inventaris yang akurat, memastikan ketersediaan kamar selalu terupdate, meminimalisir kesalahan manual dalam pencatatan pemesanan. Lalu yang keempat ada strategi direct booking, mendorong pemesanan langsung melalui situs web hotel untuk mengurangi komisi pihak ketiga atau OTA. Yang terakhir ada pengelolaan tim dan koordinasi, memimpin staf reservasi dan berkoordinasi dengan tim penjualan atau pemasaran untuk mencapai target anggaran. Lalu berikutnya adalah kelemahan seorang reservasi manager. Yang pertama itu adalah masalah overbooking atau pemesanan berlebih. Kelemahannya terjadi ketika kamar terjual melebihi kapasitas yang tersedia. Seringkali karena sinkronisasi yang buruk antara agen perjalanan online atau OTA dan sistem hotel, menyebabkan tamu kecewa. Solusinya, gunakan sistem Property Management System atau PMS berbasis cloud dan channel manager yang memperbarui inventaris kamar secara real time di semua saluran penjualan. Tetapkan kebijakan overbooking yang aman dan miliki rencana cadangan atau seperti pindah ke hotel mitra. Lalu yang kedua ada kesalahan input data dan komunikasi. Kelemahannya, salah mencatat nama, tanggal, tipe kamar, atau permintaan khusus tamu yang berujung pada keluhan tamu saat check-in. Solusinya, terapkan prosedur double check dan gunakan sistem reservasi otomatis. Kirimkan email konfirmasi reservasi otomatis yang detail kepada tamu untuk memastikan semua data sudah benar. Ketergantungan pada proses manual, kelemahannya, mengandalkan sistem manual, catatan fisik atau spreadsheet terpisah, membuat proses lambat, rentan kesalahan manusia, dan sulit memperbarui ketersediaan. Solusinya, migrasi ke sistem manajemen reservasi berbasis digital yang terintegrasi atau digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang keempat ada kurangnya manajemen data tamu atau CRM. Kelemahannya, data tamu tidak tersimpan dengan rapi atau tidak diperbarui, sehingga sulit untuk melakukan personalisasi layanan atau melacak riwayat tamu. Solusinya, mengoptimalkan penggunaan CRM atau Customer Relationship Management untuk menyimpan preferensi tamu, riwayat kunjungan, dan data kontak untuk pemasaran ulang. Yang kelima, ada komunikasi antar departemen yang kurang baik. Kelemahannya, informasi mengenai permintaan khusus seperti tipe tempat tidur, check-out lambat tidak tersampaikan dengan baik dari tim reservasi ke tim front office atau housekeeping.
Solusinya, implementasikan sistem komunikasi terpusat seperti aplikasi pesan internal atau sistem PMS yang terintegrasi agar semua departemen memiliki akses ke informasi terkini. Dan yang terakhir ada tekanan staf dan turnover tinggi. Kelemahan, tingkat stres yang tinggi akibat tekanan target penjualan dan keluhan tamu, serta beban kerja yang tidak seimbang sering kali menyebabkan staf sering keluar masuk atau turnover. Solusinya, berikan pelatihan memadai, dukungan teknologi, dan buat lingkungan kerja yang lebih efisien, termasuk efisiensi sistem, terapkan jadwal kerja yang adil. Berikut adalah alat yang digunakan oleh reservasi manajer. Yang pertama itu adalah perangkat lunak utama atau software system. Property Management System atau PMS, sistem utama untuk mengelola seluruh inventaris kamar, reservasi data tamu, dan tagihan. Contohnya VHP, Opera, Easy, Absolute, dan Guest Pro. Yang kedua ada Central Reservation System atau CRS, sistem yang memfasilitasi distribusi inventaris secara real-time ke berbagai saluran pemesanan, termasuk situs web hotel dan online travel agent atau OTA. Yang ketiga ada Channel Manager atau alat yang menyinkronkan ketersediaan kamar dan tarif secara otomatis di berbagai platform pemesanan atau seperti Traveloka, Booking.com, Agoda, dan lain-lain guna menghindari overbooking. Yang keempat ada Booking Engine atau aplikasi yang tertanam di situs web resmi hotel yang memungkinkan tamu melakukan pemesanan langsung. Aplikasi komunikasi seperti email dan instant messaging seperti Microsoft Outlook, Gmail, atau WhatsApp Business untuk korespondensi dengan tamu atau agen perjalanan. Yang kedua ada peralatan kantor dan perangkat keras. Seperti yang pertama itu ada komputer atau laptop, alat utama untuk mengakses PMS dan internet. Yang kedua ada telepon, by PABX system digunakan untuk menerima reservasi langsung dari tamu. Lalu ada printer atau scanner untuk mencetak konfirmasi pemesanan, laporan harian, atau memindai dokumen pendukung seperti ID tamu atau voucher travel agent. Lalu ada EDC atau Electronic Data Capture Machine untuk memproses pembayaran kartu kredit atau deposit dari tamu. Lalu ada alat pendukung operasional. Yang pertama itu adalah laporan harian atau daily report, laporan arrival, kedatangan, departures, keberangkatan, okupansi, tingkat hunian, dan cancellation. Lalu yang terakhir ada file dokumen reservasi manager atau kumpulan formulir dan laporan penting yang digunakan untuk mengelola pemesanan kamar, memantau ketersediaan kamar, serta menganalisis pendapatan hotel. Reserve Clerk, pengertian, menangani dan memproses reservasi tamu secara akurat, memberikan informasi mengenai kamar dan kebijakan hotel, memastikan ketersediaan kamar agar tidak terjadi overbooking, serta mengelola perubahan atau pembatalan reservasi dan berkoordinasi dengan departemen lain terkait demi kelancaran pelayanan tamu. Alat yang mendukung kinerja Reserve Clerk. Yang pertama, komputer dan property management system atau PMS. Yang kedua, telepon. Yang ketiga, email dan internet. Yang keempat, online travel agent atau OTA platform. Yang kelima, mesin EDC atau sistem pembayaran. Yang keenam, buku atau laporan reservasi. Kemudian, kelemahan Reserve Clerk. Kelemahan Reservation Clerk dapat berupa kurang teliti dalam menginput data, komunikasi yang kurang efektif, kurang paham produk hotel, keterbatasan dalam penggunaan sistem reservasi, kurang sigap tangani komplain, serta kurangnya koordinasi antar departemen. Solusi untuk kelemahan Reserve Clerk. Yang pertama, kurang teliti. Dapat ditangani dengan menggunakan sistem PMS, lakukan double check, dan pakai checklist. Yang kedua, kurang komunikatif. Yang dilakukan yaitu training komunikasi dan gunakan skrip standar. Yang ketiga, kurang paham produk hotel. Yang harus dilakukan yaitu briefing rutin dan pelajari fasilitas atau promo hotel. Yang keempat, proses lambat. Yang harus dilakukan yaitu gunakan template balasan dan kuasai sistem reservasi. Yang kelima, kurang sigap tangan komplain. Yang harus dilakukan yaitu ikuti SOP dan latihan teknik service recovery. Dan yang terakhir yaitu kurang koordinasi antar departemen. Yang dapat dilakukan yaitu daily briefing dan sistem terintegrasi.
Pengertian reservasi supervisor. Reservasi supervisor hotel adalah posisi manajerial tingkat menengah di Departemen Front Office yang bertanggung jawab mengawasi dan mengelola seluruh proses pemesanan kamar, memastikan keakuratan data, optimalisasi okupansi, serta pelayanan yang sesuai standar hotel. Lalu berikutnya ada tugas dan tanggung jawab. Yang pertama ada pengawasan operasional, yaitu mengawasi staf reservasi dalam menerima dan memproses pemesanan kamar, memastikan semua reservasi tercatat dengan benar di sistem, mengontrol ketersediaan kamar atau availability. Yang kedua ada manajemen penjualan kamar, yaitu mengoptimalkan tingkat hunian, mengatur strategi harga sesuai arahan manajemen, menghindari overbooking atau double booking. Yang ketiga ada administrasi dan pelaporan, itu membuat laporan harian reservasi, menganalisis data okupansi dan tren pemesanan, mengarsipkan dokumen reservasi. Selanjutnya ada koordinasi antar departemen, yaitu berkoordinasi dengan front office untuk tamu check-in, memberikan informasi kepada housekeeping terkait kamar yang digunakan, berkomunikasi dengan sales untuk reservasi grup. Yang terakhir ada pelayanan tamu, yaitu menangani komplain terkait reservasi, memberikan solusi atas perubahan atau pembatalan booking. Lalu ada kelemahan posisi reservasi supervisor. Tekanan kerja tinggi saat high season, resiko kesalahan input data yang berdampak besar, tanggung jawab besar terhadap target okupansi, harus siap menangani komplain tamu yang sensitif, jam kerja bisa fleksibel atau bergilir. Lalu yang terakhir ada solusi. Yang pertama mengatasi tekanan kerja, yaitu membuat jadwal kerja yang efektif, melakukan briefing harian, membagi tugas secara jelas kepada staf. Yang kedua, mengurangi kesalahan input, yaitu melakukan double check sistem, mengadakan pelatihan rutin penggunaan PMS, lalu menggunakan sistem otomatisasi update kamar. Yang ketiga, ada mengelola target okupansi, yaitu analisis data historis okupansi, bekerja sama dengan tim sales dan marketing, mengoptimalkan promosi di OTA. Lalu yang terakhir ada menangani komplain, menerapkan SOP penanganan keluhan, mengedepankan komunikasi yang profesional, dan memberi solusi cepat dan tepat. Lalu ada alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada sistem komputer atau software, Property Management System atau PMS seperti Opera PMS, Channel Manager seperti SiteMinder, Online Travel Agent atau OTA seperti Booking.com dan Travel.com, email dan sistem komunikasi internal. Lalu yang kedua ada peralatan fisik, yaitu komputer dan printer, telepon, formulir reservasi, buku log atau laporan harian. Lalu yang ketiga ada dokumen administrasi, reservation form, daily reservation report. Lalu yang terakhir ada forecast occupancy report. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.